warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali bersama saya Mukhlis Sutrisno, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pindrang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 1.3.A.8 koneksi antar materi modul 1.3. Adapun koneksi materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian penerapan nilai-nilai guru penggerak, dan visi guru penggerak. Adapun keterkaitan visi guru penggerak dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah di mana visi guru penggerak harus sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sehingga dalam penyusunan visi berfokus pada anak untuk perkembangan mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Visi guru penggerak harus mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Adapun visi guru penggerak saya adalah mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berkarakter. Adapun prakarsa perubahannya adalah mengembangkan budaya literasi untuk meningkatkan minat baca murid. Pada tahapan pertama, yaitu B, buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan budaya literasi agar minat baca anak meningkat? Adapun tindakan yang saya lakukan, yang pertama, melakukan koordinasi bersama kepala sekolah dan rekan guru di sekolah terkait pengembangan literasi agar minat baca anak meningkat. Kedua, sekolah menyediakan sarana dan prasarana penunjang. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang ramah dengan menyediakan banyak ruang agar anak mudah mengakses buku bacaan. Tahapan yang kedua adalah A, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, aktivitas seperti apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan budaya literasi agar minat baca anak meningkat? Yang kedua, siapa saja yang berperan dalam menerapkan budaya literasi agar minat baca anak meningkat? Ketiga, kekuatan apa yang diperlukan agar minat baca anak meningkat? Adapun tindakan yang saya lakukan adalah melakukan observasi dengan mencari tahu sekolah mana yang sudah berhasil mengembangkan literasi di sekolah. Yang kedua, mengevaluasi hasil observasi dan mengambil tindakan yang dapat diterapkan sesuai kondisi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi anak yang memiliki ketertarikan dan minat baca yang tinggi. Yang keempat, berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bernuansa literasi. Tahapan selanjutnya adalah G, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan agar minat baca anak meningkat? Yang kedua, bagaimana perasaan saya jika minat baca anak meningkat? Yang ketiga, apa yang perlu saya lakukan untuk mempertahankan minat baca anak? Adapun tindakan yang saya lakukan adalah, pertama, memberikan motivasi penghargaan kepada anak yang telah menunjukkan kemajuan dalam membaca. Kedua, sekolah mendukung pengembangan budaya literasi dengan memberikan kesempatan kepada semua anak didik untuk mengakses buku bacaan di area yang tersedia. Yang ketiga, menata lingkungan sekolah yang kaya teks dan dikondisikan agar anak dapat membaca yang berisi motivasi, berita, gambar, dan lain-lain. Yang keempat, membuat kalimat persuasif berupa ajakan, pembiasaan seperti membuang sampah, mencuci tangan, dan merapikan buku di setiap sudut sekolah. Tahapan selanjutnya adalah J, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah yang dilakukan
literasi agar minat baca anak dapat meningkat. Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik meningkatkan budaya literasi agar minat baca anak meningkat. Yang ketiga, bagaimana cara mengukur kemajuan peningkatan minat baca anak. Yang keempat, bagaimana cara untuk saling menyemangati dalam upaya meningkatkan minat baca anak dalam mengembangkan budaya literasi. Adapun tindakan yang saya lakukan adalah: pertama, menyediakan pojok baca di setiap kelas. Yang kedua, membuat jadwal setiap kelas berkunjung ke perpustakaan sekolah. Yang ketiga, membiasakan kegiatan baca di kelas selama 15 menit sebelum proses pembelajaran dimulai. Yang keempat, terdapat area baca terbuka di lingkungan sekolah yang dapat memudahkan anak dalam mengakses buku bacaan dan tempat berdiskusi. Yang kelima, terobosan yang dilakukan yaitu adanya komitmen dari seluruh stakeholder dalam menjalankan program budaya literasi sekolah. Yang keenam, melakukan observasi apakah ada peningkatan dalam hal minat baca anak di setiap minggunya. Yang ketujuh, saling memotivasi dan saling memberikan dukungan agar program dapat berjalan sesuai dengan harapan. Adapun tahapan selanjutnya adalah A. Atur dan eksekusi. Adapun pertanyaannya adalah, siapakah yang akan dilibatkan dalam pembuatan catatan atau jurnal sikap murid? Yang kedua, kapan dilakukan pemantauan terhadap perilaku sopan santun murid? Adapun tindakan yang saya lakukan adalah yaitu dengan berkolaborasi dengan semua guru maupun murid dalam melakukan pengamatan perilaku